Halo, selamat malam pemirsa. Itulah sejumlah berita yang menjadi isu utama pekan ini. Bersama saya Kevin Gan, inilah Metro This Week selengkapnya untuk Anda. Ya pemirsa, 3 partai politik yang tergabung dalam koalisi perubahan, yakni Partai Nasdem, PKB, dan PKS, sepakat untuk menggulirkan hak angket di DPR untuk mengusut dugaan kecurangan pada pemilu 2024. Ketiganya menyatakan siap bergabung dengan siapapun yang berniat mengembalikan demokrasi di tanah air kembali ke jalurnya. Usulan calon presiden Ganjar Pranowo agar partai-partai koalisi pengusungnya di DPR serta koalisi pengusung pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar menggulirkan hak angket atau interpelasi di DPR untuk mendalami dugaan kecurangan Pilpres 2024 mendapat respon dari berbagai pihak. Usai bertemu di Nasdem Tower untuk membahas kecurangan pemilu 2024 Kamis lalu, 3 sekjen Partai Koalisi Perubahan pengusung pasangan Amin sepakat mendukung usulan Ganjar tersebut. Menurut Sekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim, usulan menggulirkan hak angket di DPR tidak main-main karena diinisiasi Ganjar Pranowo sebagai capres dan kader terbaik PDI Perjuangan yang merupakan partai dengan kursi terbesar. Sementara, Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi menegaskan bangsa ini butuh keberanian untuk membenahi situasi saat ini. Tapi saya tegaskan sikap kita, kami utuh 3 partai akan berada bersama PDIP dan kita menunggu action PDIP sebagai inisiator. Kan yang menginisiasi ini bukan sembarang orang. Ganjar, kader terbaik, capres partai terbesar di Indonesia. Jadi kita anggap ini serius. Oleh karena itu kita mempersiapkan diri. Tadi tim kami sudah mempersiapkan data, kalau ada apa-apa nanti kita tinggal supply. Kalau perlu tim, kita kirim tim juga. Tapi kita tunggu langkah selanjutnya. Angket ini bagus. Daripada kita ke MK, ada pamannya. Lebih baik kita ke angket. Cantik, ya kan? Angket itu ada pengalaman kok, indah kerjanya, panjang waktunya, dan kemampuan. Dan katanya gitu honor. Itu biasa kalau di DPR banyak kelebihan nih Bapak itu, ya. Jadi gitu. Jadi cukup puas sekali. Tinggal kita tunggu lokomotifnya, ya. Bangsa ini lagi butuh suasana aura keberanian untuk membenahi situasi yang ada saat ini. Sebelumnya, calon Presiden Anies Baswedan juga menekankan bahwa koalisi perubahan siap mendukung usulan hak angket di DPR terkait kecurangan Pilpres 2024. Koalisi perubahan juga siap memberikan data-data terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024. Ketika Pak Ganjar menyampaikan keinginan untuk melakukan angket itu, fraksi PDI Perjuangan adalah fraksi yang terbesar. Kami yakin bahwa koalisi perubahan, Partai Nasdem, Partai PKB, Partai PKS akan siap untuk bersama-sama. Jadi siap, saya memandang dengan adanya inisiatif angket, proses di DPR bisa berjalan. Kami siap dengan data-datanya dan di bawah kepemimpinan fraksi terbesar, maka proses DPR bisa berjalan. Saya yakin Partai Koalisi Perubahan siap untuk menjadi bagian dari itu. Rabu lalu, Presiden Joko Widodo juga ikut merespon usulan Ganjar Pranowo terkait hak angket di DPR untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024. Menurut Presiden Jokowi, pernyataan Ganjar itu adalah bagian dari demokrasi. Soal hak angket, Pak, soal hak angket, Pak Ganjar mengusulkan hak angket ke pemilu ke DPR, gimana respon Pak Presiden? Ya itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Sementara itu, kubu Prabowo Gibran menyatakan wacana usulan hak angket DPR untuk menyelidiki kecurangan pemilu seharusnya digulirkan sebelum hari pencoblosan. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman menilai wacana usulan hak angket hanyalah bentuk cari-cari alasan dari pihak yang kalah dalam pemilu.
teman-teman ya, ini sudah 10 tahun setahu saya nggak pernah ada hak angket yang berhasil lolos. Coba deh dulu usulan hak angket soal kenaikan BBM, usulan hak angket soal macam-macam ya. Ya terakhir itu sebelum 2009 hak angket itu, waktu pemilu itu soal proses pemilu yang 2009 itu, ya kan, yang akhirnya pemilih tanpa di daftar pilih sepanjang punya dokumen bisa milih. Setelah itu nggak ada. Nah makanya harusnya kemarin kalau dianggap banyak masalah, yang namanya hak angket ini kan waktu proses sebelum coblosan harusnya. Jadi banyak rekomendasi perbaikan yang bisa dilakukan untuk memperbaiki pemilu. Makanya disampaikan oleh Prof. Mahfud, yang kalah cari-cari alasan, ya kan, yang kalah menuduh pemilu curang, tetapi tidak memberikan masukan untuk perbaikan. Kalau ingin memberikan masukan sebetulnya sebelum coblosan. Kalau sebelum coblosan kan banyak yang diperbaiki. Ini sebelum coblosan PD menang 1 putaran, begitu kalah hak angket. Nah, ini kan jaka sombong. Pendapat berbeda disampaikan Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto. Erlangga menegaskan, partai koalisi pengusung Prabowo Gibran akan menolak hak angket tersebut. Erlangga juga menyinggung soal bergabungnya Partai Demokrat dalam kabinet yang membuat partai di luar pemerintahan semakin sedikit. Dilantiknya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri di Kabinet Indonesia Maju dinilai sejumlah pengamat sebagai rencana cadangan Presiden Jokowi untuk mempertahankan kekuatan pemerintahannya. Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin misalnya, menilai masuknya AHY ke Kabinet Indonesia Maju menunjukkan sikap Presiden Jokowi yang tidak ingin didikte oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri. Terlebih PDI Perjuangan saat ini mewacanakan bergulirnya hak angket kecurangan pemilu di DPR RI. Kelihatannya ya Demokrat itu masuk pemerintahan menjadi backup ya, penambah kekuatan bagi Jokowi, karena sama-sama kita tahu PDIP walaupun masih di kabinet sering mengkritisi Jokowi, sering kritis terhadap pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Nah dalam konteks itu saya melihat ya ini adalah bagian daripada ya power sharing ya, bagi-bagi kekuasaan, bagi-bagi jabatan. Ya kelihatannya Demokrat ingin happy, Jokowi juga ingin happy. Hak angket menjadi salah satu upaya untuk meminta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu terkait pelaksanaan Pilpres 2024. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut ada mekanismenya untuk melakukan upaya menggunakan hak angket mengusut dugaan kecurangan tersebut. Kami akan kembali usai jeda dengan berbagai informasi penting lainnya. PD Perjuangan dan PKS mengirimkan surat penolakan penggunaan Sirekap ke KPU dan mendesak dilakukannya audit forensik. Informasinya sesaat lagi. Penggunaan Sirekap dalam penghitungan suara pemilu 2024 mendapatkan hujan kritikan dari banyak pihak. PD Perjuangan dan PKS bahkan sudah mengirim surat penolakan penggunaan Sirekap ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU. PDI Perjuangan Selasa 20 Februari 2024 lalu mengirim surat kepada KPU untuk menolak penggunaan Sirekap sekaligus meminta dilakukan audit forensik. Dalam surat yang dikirim ke KPU ini, PDIP dengan rinci menyoroti kegagalan Sirekap dalam rekapitulasi penghitungan hasil suara pemilu 2024. Dalam poin keempat hingga 6, PDIP secara tegas menolak penggunaan Sirekap dalam berbagai jenjang penghitungan. Selain itu, PDIP juga menolak instruksi KPU yang menghentikan rekapitulasi di tingkat kecamatan karena bisa membuka celah kecurangan dan meminta dilakukan audit forensik Sirekap. Surat ini ditandatangani Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, dan Ketua Bambang Wuryanto. Ya saya kira Sirekap sudah menunjukkan
ketidakberdayaannya sebagai sebuah sistem. Satu, nggak ada ceritanya satu TPS di atas 300 dan dia masih kemudian menampung itu. Ya, masa kayak gitu mau kita terima. Yang kita butuhkan sebenarnya adalah pengakuan dari KPU atau pembuatnya bahwa ya kami salah. Itu paling fair. Hari gini seperti itu nggak mau ngaku salah. Bagaimana satu TPS lebih dari 300? Itu saya kira orang nggak ngerti sistem aja udahlah sistemnya itu fail. Calon Wakil Presiden 02 Gibran Rakabuming Raka balik bertanya kepada wartawan ketika ditanya sikapnya tentang PDIP menolak Sirekap. Menurut Gibran, jika Sirekap ditolak karena indikasi kecurangan, silakan dilaporkan saja. Penolakan Sirekap dari PDIP itu Mas. Hasil Sirekap dari pemilu. Komentarnya gimana Mas? Ditolak? Ditolak? Kalau PDIP menolak hasil Sirekap dari KPU. Kenapa? Karena ini tidak sesuai dengan dianggap masih ada banyak kecurangan. Oh ya udah, kalau ada kecurangan dilaporkan aja kan supaya ada jalurnya masing-masing. Berbagai masalah yang terjadi pada pelaksanaan pemilu 14 Februari lalu telah menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai sorotan. Indonesia Corruption Watch atau ICW dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras turut meminta KPU transparan dan akuntabel terkait dengan permasalahan KPPS dan Sirekap yang terjadi sepanjang rangkaian pemilu 2024. Itu yang ingin kami periksa melalui dokumen yang kami minta kepada KPU, apakah memang betul di situ terjadi ya kecurangan ataupun manipulasi ataupun tidak. Jadi kami ingin memeriksa dokumennya terlebih dahulu untuk memastikan bahwa kecurangan itu tidak terjadi. Dokumen spesifik yang diminta apa? Dokumen yang kami minta pertama-tama dokumen anggarannya, dokumen pengadaannya, dan juga dokumen rekaman elektronik mengenai kerusakan yang pernah terjadi pada server yang ada di KPU. Sementara itu, meski sudah banyak laporan terkait kecurangan data di Sirekap, Menko Polhukam yang baru dilantik Hadi Cahyanto menyebut laporan terkait kesalahan data di Sirekap sebagai asumsi. Mantan Panglima TNI ini meminta semua pihak menjaga situasi kondusif. Asumsi nanti dulu aja ya, kalau sudah saya kira hal itu masih jauh, nanti aja kalau sudah ada laporan itu. Dan saya minta kita harus benar-benar menjaga situasi yang kondusif nanti. Ini harus kita jaga benar-benar supaya kita semuanya juga nyaman. Sekali lagi, pilihan boleh beda, namun persatuan dan kesatuan bangsa tetap harus kita jaga. Sejak hari pertama pencoblosan dan penghitungan suara, aplikasi Sirekap sudah menjadi sorotan negatif. KPU telah menjawab bahwa Sirekap adalah alat bantu penghitungan belaka. Yang utama adalah data dalam C1, hasil sejak dari TPS. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.